Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya Joe. Hari ini akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi kesehatan gigi dan mulut dengan tema yang kedua yaitu gingivitis dan periodontitis. Nah, Bapak Ibu mungkin belum pernah mendengar apa itu periodontitis, apa itu gingivitis. Nah, mari kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenai gingivitis. Nah, gingivitis sendiri itu ada seperti gambar di depan ini, Bapak Ibu. Jadi, gingivitis itu istilah dari gabungan kata gingiva dan itis. Gingiva itu nama latinnya gusi, Bapak Ibu, dan itis artinya peradangan. Jadi, gingivitis adalah peradangan pada gusi. Bapak Ibu bisa melihat di gambar kalau gusi yang ditunjuk dari panah warna kuning ya Bapak Ibu, itu warnanya merah-merah. Nah, itu kelihatannya seperti nampak biasa saja, tapi itu tanda dari adanya peradangan pada gusi. Dan itu sebenarnya cukup sakit ya Bapak Ibu. Jadi nggak seperti penampakannya yang kayaknya biasa aja Mas, tapi itu adalah suatu penyakit. Nah, ini definisi dari gingivitis sendiri Bapak Ibu. Gingivitis merupakan peradangan pada gusi, sehingga gusinya nampak kemerahan, seperti pada gambar G. Kemudian terasa nyeri, apalagi kalau ditekan. Kemudian hingga mudah berdarah saat menyikat gigi. Jadi kalau memang tidak tahu kok cuma nyeri-nyeri, nggak kelihatan merah kok Mas. Tapi kalau misalnya waktu sikat gigi itu bisa berdarah, nah itu juga tanda dari gingivitis Bapak Ibu atau peradangan pada gusi. Gingivitis sendiri itu adalah kondisi yang bisa sembuh sendiri sebenarnya Bapak Ibu kalau ditangani dengan tepat, karena kita akan belajar mengenai apa sih penyebab dari gingivitis supaya kita terhindar dari radang gusi ini. Nah, jadi penyebab dari gingivitis Bapak Ibu atau radang pada gusi itu ada banyak. Jadi ada banyak sebab yang bisa sama-sama membuat kejadian gingivitis ini. Ada juga yang sendiri-sendiri, jadi kayak sebab tunggal nih Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling umum menyebabkan gingivitis adalah penumpukan plak atau kotoran sisa makanan Bapak Ibu yang menempel pada gigi dan gusi. Nah, itu sebabnya ya karena habis makan tidak sikat gigi dan tidak dibersihkan dengan baik. Biasanya kalau misalnya memang susah menyikat gigi, kita tambahkan dengan berkumur obat kumur nih Bapak Ibu yang dijual-jual di toko-toko terdekat dari rumah kita. Kemudian yang kedua ada perubahan hormon. Jadi kalau perubahan hormon ini biasanya gingivitis atau radang gusinya terjadi pada anak-anak yang menuju remaja Bapak Ibu yang masa akhir balik itu. Jadi gingivitisnya ini normal terjadi kalau anak-anak sedang ada perubahan hormon dari anak usia anak-anak ke usia remaja. Itu jadi gingivitis yang normal. Gingivitis karena perubahan hormon yang kedua itu di nomor 3 Bapak Ibu, yaitu tentang kehamilan. Jadi normal untuk ibu hamil mengalami radang pada gusi. Nah, dan itu tapi nantinya tetap harus dirawat karena gingivitis ini sendiri nanti bisa berakibat fatal bila tidak dirawat pada ibu yang sedang hamil. Kemudian yang keempat adalah penyakit-penyakit sistemik atau penyakit-penyakit tubuh seperti kanker, diabetes, dan HIV atau AIDS seperti itu Bapak Ibu. Itu juga bisa menyebabkan gingivitis. Selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan, misalnya obat antihipertensi dan obat-obat jantung biasanya yang menyebabkan radang pada gusi. Jadi itu adalah bentuk efek samping karena meminum obatnya, nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebiasaan buruk, biasanya sih merokok. Jadi Bapak Ibu yang merokok gitu kadang waktu sikat gigi gitu sering berdarah. Nah, itu tandanya dari radang pada gusi. Selanjutnya adalah makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat ini dapat menyebabkan penumpukan plak itu seperti yang nomor 1 Bapak Ibu. Jadi susah untuk dibersihkan dan ternyata dilakukan pembersihannya atau sikat giginya tidak bersih. Nah, itu menyebabkan terjadi radang pada gusi karena bakterinya tertinggal di situ. Kemudian nomor 7 adalah nomor 8 adalah riwayat keluarga. Jadi gingivitis ini menurun ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke gejala gingivitis yang gimana sih Mas mendeteksi kalau kita terkena radang gusi? Nah, ini seperti penjelasan sebelumnya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tandanya adalah gusinya warnanya merah, lebih merah dari sekitarnya yang lain.
terus kemudian gusinya jadi lunak, nggak kayak awal biasanya itu kan agak keras-keras gitu nih Bapak Ibu. Nah ini gusinya lunak banget, nah seperti itu. Kemudian sakit kalau kesentuh, nggak harus kesentuh jari, tapi biasanya kesentuh makanan aja, jadi buat ngunyah itu sakit. Kemudian berdarah pada saat menyikat gigi. Ini gejala yang lain adalah bau mulut Bapak Ibu. Kemudian radang dan bengkak pada gusi. Nah, radang dan bengkak pada gusi ini jadi gingivitis atau radang pada gusinya nggak kayak di gambar yang sebelumnya tadi Bapak Ibu. Jadi gusinya kelihatan benar-benar besar-besar banget tuh Bapak Ibu, gemuk-gemuk banget gitu. Nah, itu juga gingivitis, tapi yang sudah sampai ke tahap lanjut. Nah, nanti bisa lanjut ke penyakit yang selanjutnya. Kemudian ini ada penurunan gusi. Jadi selain ada yang gejalanya itu nampak gingivanya atau gusinya itu jadi gede-gede atau gemuk-gemuk itu, ada juga yang gusinya jadi turun Bapak Ibu. Jadi giginya itu kelihatan akarnya, jadi kayak kelihatan panjang-panjang seperti itu. Nah, itu tadi gingivitis Bapak Ibu atau radang pada gusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai periodontitis. Nah, periodontitis ini adalah bentuk penyakit lanjut dari gingivitis. Jadi kayak penyakit lanjutannya yang lebih parahnya lagi dari gingivitis. Nah, periodontitis itu apa? Periodontitis adalah penyakit lanjutan dari gingivitis berupa tambahan. Kalau tadi cuma radang gusinya, ini radang tulangnya. Nah, tulangnya itu adalah tulang penyangga gigi, Bapak Ibu. Jadi gigi kita itu juga disokong, dilindungi sama tulang rahang kita. Nah, tulangnya itu ikutan radang. Jadi awalnya cuma di gusi, ini sekarang sampai ke tulang. Nah, jadi yang bisa radang itu nggak cuma kayak kulit, gusi gitu nih Bapak Ibu, tapi ternyata tulang pun juga bisa mengalami radang. Nah, radang pada tulang itu bisa menyebabkan yang namanya kerusakan pada tulang. Itu bentuknya sama kayak kalau osteoporosis Bapak Ibu. Jadi tulangnya tuh mulai keropos kayak gitu. Nah, karena tulang yang menyangga gigi tadi itu keropos, jadi tulangnya makin tipis, makin nggak ada yang mendukung, makin nggak ada yang menyokong giginya, jadi giginya jadi gampang goyang, nanti lanjutnya giginya bisa sampai tanggal atau copot. Nah itu kan kita nggak mau ya Bapak Ibu sampai gigi kita tuh copot. Nah kita kan juga nggak mau ompong, apalagi kalau giginya gigi yang depan nih Bapak Ibu, itu kan kayak wah sedikit mengganggu kayak gitu. Apalagi kalau buat ngunyah, penampilannya juga makin tidak cantik atau tidak ganteng ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, periodontitis ini kenapa dibahas di KKN ini? Karena selain gigi berlubang atau karies yang sudah kita bahas di minggu lalu, Bapak Ibu, periodontitis ini adalah penyakit kedua terbesar yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Selain karies atau gigi berlubang itu tadi. Jadi banyak banget sebenarnya yang mengalami periodontitis, tapi ternyata tidak peduli atau tidak tahu kalau dia mengalami periodontitis. Nah, ini penyebab periodontitis sebenarnya sama nih Bapak Ibu, karena kita tahu kalau periodontitis itu bentuk lebih lanjut daripada gingivitis. Jadi sama ada perubahan hormon. Jadi kalau periodontitisnya pada anak-anak remaja itu cukup normal terjadi, tapi kalau seperti sebelumnya saya jelaskan, kalau pada ibu hamil sampai ke tahap periodontitis itu hal yang tidak bisa dikatakan normal karena itu bisa berakibat fatal kalau buat ibu hamil. Nanti ada dijelaskan di slide selanjutnya nih Bapak Ibu. Kemudian gingivitis yang tidak dirawat, kebiasaan buruk seperti merokok, kebersihan mulutnya buruk karena jarang sikat gigi, penggunaan obat-obatan tadi, antihipertensi dan obat jantung, faktor keluarga, ini berarti turunan, dan penyakit sistemik seperti HIV dan diabetes. Nah, ini gejala periodontitis. Jadi awalnya pasti gejala gingivitis dulu, yaitu gusinya bengkak, warnanya merah, bahkan sampai keunguan kalau ini karena kurang oksigen. Kemudian gusinya lunak ketika disentuh, gusinya berdarah, gusinya turun. Nah, kalau ini udah biasanya tandanya nggak cuma gusinya yang gemuk-gemuk, tapi ini biasanya gusinya udah pada turun gitu Bapak Ibu, nyampe akar giginya kelihatan. Kemudian mulutnya nggak nyaman rasanya, bau mulut. Nah, kalau bau mulut itu biasanya yang mendeteksi itu orang-orang sekitar kita, bukan kita sendiri. Kemudian jarak antar satu gigi dan gigi lainnya renggang karena gusinya antar gigi itu ikutan turun. Kemudian ada karang gigi, dan ada nanah, dan gigi goyah dan tanggal. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, jadi penyebab utama periodontitis ini adalah karang gigi ini. Kalau tadi gingivitis atau radang gusi tadi penyebabnya adalah plak. Plak itu sisa makanan yang masih nempel
Biasanya lengket-lengket niku nggih Bapak Ibu. Nah, kalau lengket-lengket niku dibiarin lama, dia nanti akan kena cairan mulut kita yaitu air liur. Nah, itu di air liur mengandung beberapa mineral Bapak Ibu dan itu menyebabkan plaknya itu jadi keras. Nah, yang keras-keras itu nempel pada gigi itulah yang kita sebut sebagai karang gigi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang bersihin karang gigi, nah itu karang gigi adalah penyebab utama periodontitis. Itu normalnya seperti itu. Nah, karena kita tahu tadi penyakit gingivitis periodontitis, gimana sih Mas cara mencegahnya? Nah, ini hal-hal yang sangat sederhana nih Bapak Ibu, karena kalau di rongga mulut kita ya pastinya ini lagi, yaitu sikat gigi. Sikat giginya minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian kalau sudah merasa ada karang gigi, segera dibersihin, namanya di scaling nih Bapak Ibu nanti. Nah, itu sesuai rekomendasi dokter gigi, biasanya 6 bulan sekali itu scaling. Nah, kalau pakai BPJS itu ada gratis scaling 1 tahun sekali Bapak Ibu. Monggo digunakan kalau misalnya punya BPJS. Kemudian gunakan sikat gigi yang lembut. Kalau Bapak Ibu merasa sering sakit, kalau sikat gigi, gusinya sering sakit, nah itu ganti sikat gigi yang lembut dan diganti ya Bapak Ibu tiap 3 bulan sekali. Kemudian gunakan obat kumur yang buat mengurangi plak. Ya kayak macamnya Listerine kayak atau apapun itu yang ada di toko-toko terdekat. Nah, kalau ini adalah pengobatan gingivitis dan periodontitis Bapak Ibu. Nah, kalau ini sih harus ke dokter gigi ya Bapak Ibu kalau udah mengalami gejala-gejala yang tadi, sebaiknya sih ke dokter gigi. Nanti sama dokter gigi akan di scaling pertama, yaitu dibersihin karang giginya. Kemudian dikasih biasanya obat-obatan seperti anti nyeri, anti radang, antibiotik, dan kadang ditambahin sama resep buat beli betadine obat kumur atau obat-obat kumur yang mengandung klorhexidin. Nanti ada tulisannya di bawahnya, kandungannya adalah klorhexidin. Nah, itu buat membunuh kuman Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir sekali Bapak Ibu kalau udah giginya goyang tapi orangnya nggak mau sampai giginya copot, nah itu bisa pakai treatment bedah. Jadi nanti ada treatment bedah yang dilakukan oleh dokter gigi supaya giginya nggak jadi copot seperti itu. Nah, ini akibat gingivitis dan periodontitis yang tidak dirawat nih Bapak Ibu, yaitu pertama gigi goyang pastinya itu awal. Kemudian kedua gigi tanggal yaitu copot. Nah, ini kita nggak mau nih Bapak Ibu, nggak ada yang mau ompong di dunia ini. Nah, karena ompong tadi bisa jadi membuat kita kesulitan mengunyah dan berbicara. Selain itu juga bisa menyebabkan bau mulut yang persisten. Artinya sepanjang waktu kalau nggak segera diselesaikan masalahnya ya tetap bau mulut. Nah, walaupun udah sikat gigi. Karena terjadi kayak semacam itu Bapak Ibu pembusukan pada gusi maupun tulangnya. Yang kelima, kalau periodontitis pada ibu hamil yang tidak segera dirawat ke dokter gigi, itu akan menyebabkan yang namanya berat bayi lahir rendah dan prematur tambahannya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma prematur, tapi berat bayinya lahir itu di bawah dari batas normal. Nah, ini kan nggak ada nih Bapak Ibu yang orang tuanya mau punya bayi lahirnya tidak benar-benar sehat kayak gitu. Nah, kalau berat bayi lahir rendah itu bisa mempertinggi tingkat prevalensinya untuk mengalami meninggal dunia atau biasanya habis lahir kemudian berapa bulan kemudian meninggal karena kekurangan gizi seperti itu. Nah, periodontitis itu bisa jadi salah satu sebabnya. Nah, demikian Pak Ibu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat sedikit banyak berguna bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal mengenai radang pada gusi dan pada tulang penyangga gigi, sehingga dapat menjadi awareness atau peringatan dan edukasi buat Bapak Ibu tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini nggak cuma tentang gigi berlubang. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan maupun diskusi, monggo ditanyakan di forum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.